Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Azharo, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan berdakwah bertema etika cara berpakaian wanita muslimah dalam Al-Quran. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi. Atas karunia-Nya kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka tolab ilmi, yaitu mencari ilmu dan bersilaturahmi bertatap muka dalam keadaan aman bi'amalillah, sehat walafiat. Serta tidak lupa salawat serta salam kita tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Islam mengatur mengenai etika berpakaian adalah dengan menutup aurat. Hijab salah satu bentuk model pakaian yang ditawarkan. Kata hijab berasal dari kata hajaba yang berarti bersembunyi dari penglihatan, yang juga berarti alsat, suatu benda yang menjadi sekat bagi benda yang lain. Jadi hijab adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat. Pemakaian hijab lebih dikhususkan kepada istri-istri Nabi ketika mereka berbicara dengan laki-laki lain. Mereka harus berbicara di balik tabir dengan laki-laki yang bukan mahram. Tidak bisa melihat sosok istri Nabi berdasarkan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salqumuhunna masa'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Artinya, apabila kamu meminta sesuatu keperluan pada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Surat Ahzab ayat 50. Ayat lain yang memerintahkan tentang penggunaan hijab adalah Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Dari ayat tersebut, kaum laki-laki diperintahkan untuk menahan diri dari pandangan yang mengarah pada perbuatan. Sedangkan kaum wanita tidak hanya diperintahkan untuk menahan pandangan, tetapi juga diperintahkan untuk mentaati dan memperhatikan kehidupan sosial. Hal tersebut memperhatikan bahwa untuk melindungi moralitas kaum wanita tidak hanya untuk dengan menghindari pandangan mata dan menjaga aurat. Ayat tersebut berkaitan dengan beberapa persoalan, yaitu yang pertama, menghindari pandangan atau ghadd al-basar yang dimaksud untuk selalu mewaspadai zina mata. Arti ghadd al-basar adalah tidak memandang untuk mencari kelezatan, melainkan yang bersifat pendahuluan dalam pembicaraan saja dan merupakan pandangan yang tidak disengaja, tidak diulangi dan tidak untuk mencari kepuasan. Allah telah menetapkan bahwa kesempatan pertama melihat dapat dimanfaatkan, sedangkan pandangan yang kedua tidak, seperti pesan yang disampaikan Nabi kepada Ali. Ya Ali, la tub'i nazara kon nazara wa inna ma lakal ula wa laysa ula. Hai Ali, janganlah sampai pandangan satu mengikuti pandangan yang lain. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang berikutnya adalah tidak boleh. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah tidak melarang memandang wanita, tetapi tujuan yang utama adalah untuk mencegah akibat-akibat negatif yang bisa ditimbulkan oleh karena itu. Beliau melarang melihat yang tidak ada manfaat sosial atau hanya didasarkan pada motivasi seksual. Yang kedua, larangan memamerkan perhiasan atau aurat. Larangan ini berlaku kepada pria dan wanita, tetapi ada sedikit tambahan untuk kaum wanita, yaitu tidak memamerkan perhiasannya kepada pria yang bukan mahram, kecuali wajah dan kapak saja. Karena pada dasarnya tubuh seorang wanita adalah aurat, yang mana seluruh tubuhnya harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangannya. Setiap orang dilarang juga
saling melihat aurat masing-masing berdasarkan sabda Nabi An-Abdi Rahman ibn Abi Sa'idil Khudri an Habibi an Rasulullah la yanqul la awwal rajuli walal mar'atu awwal mar'ati wa la yusir rajulu la qawli aw bi wajibin wa la tusil mar'atu ilal mar'ati fit tawil wahid. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah pernah bersabda, janganlah kamu laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Dan tidak diperbolehkan dua laki-laki bertelanjang dalam satu kain atau dua perempuan dalam satu kain. Hadis riwayat Muslim. Aurat laki-laki adalah antar pusat sampai lutut, sedangkan bagi perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oleh karena itu, seorang wanita harus menutup tubuhnya sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Ayat tersebut mengandung maksud mendidik kaum wanita muslimah agar menggunakan busana luar yang modelnya sesuai dengan adat kesopanan masyarakat setempat, sehingga tidak menjadi gunjingan masyarakat. Sabab al-nuzul ayat tersebut menurut Al-Wahid berkenaan dengan wanita mukmin yang keluar pada malam hari untuk keperluannya, dan pada waktu itu orang-orang munafik mengganggu dan menghalangi mereka. Berkenaan dengan hal tersebut, maka turunlah ayat tersebut. Adapun menurut Imam As-Syafi'i, dikarenakan di Madinah ada rumah-rumah ayat penduduk yang penduduknya sangat sempit. Ketika malam hari, para wanita keluar untuk memenuhi keperluannya. Demikian juga orang-orang fasik ketika mereka melihat wanita menggunakan zina atau tutup kepala, maka mereka berkata, ini adalah perempuan merdeka. Akan tetapi jika mereka melihat perempuan tanpa zina, maka mereka mengatakan bahwa perempuan itu adalah budak dan mereka mengganggunya. Dari keterangan tersebut dapat diketahui syariat hijab tidak lebih dari ekspresi rasa malu yang tercermin dari sikap kaum wanita yang menutupi sisi sensualitasnya ketika ia berinteraksi dengan pria bukan mahram, dan untuk menjaga dan mengantisipasi bahaya-bahaya yang akan menyebabkan kemerosokan moral kaum wanita. Seorang wanita yang akan keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan pria bukan mahram, maka ia harus memperhatikan sopan santun dan tata cara busana yang dikenakan haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu meliputi seluruh badan kecuali yang diperbolehkan yaitu wajah dan telapak tangan. Bukan berfungsi sebagai perhiasan, tebal, tidak tipis, longgar, dan tidak ketat. Tidak diberikan parfum atau minyak wangi yang terlalu berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan juga tidak menyerupai pakaian wanita kafir, serta bukanlah pakaian untuk mencari popularitas. Islam mengajarkan etika berbusana yang menutup aurat tidak lain adalah demi perlindungan terhadap pengguna, terutama kepada kaum hawa, sehingga perolehan seksual tidaklah terjadi. Dengan demikian, harkat dan martabat kaum wanita akan terlindungi. Kalau tidak ingin direndahkan, maka hargailah diri sendiri. Sekian dakwah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.